Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في آيته القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبركة بذكره بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى المهدي الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam menghadiri acara rutin pengajian di malam Selasa. Untuk kita syukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat berbahagia, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu bercurah limpah kepada junjungan alam yang dihadirkan dalam karim Nabi wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabat dan para tabi'in dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan melalui yaumil qiyamah kita mendapat syafaat bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Pada kesempatan kali ini pengajian malam Selasa ini kita akan meneruskan masih pembahasan tentang nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Pembatalan wudu itu jumlahnya ada 4. Pada yang pertama, yang membatalkan wudu al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw juburin. Ribun aw ghairu. Pembatalan wudu yang nomor pertama yaitu keluar suatu perkara. Yang pertama, lupa keluar suatu perkara dari lubang depan maupun lubang belakang, bentuknya mau keras, mau empuk, mau kasar, mau lembek, mau wangi, mau bau. Kalau keluarnya dari lubang depan dan lubang belakang itu membatalkan wudu. Sekalipun angin, walaupun angin sekalipun itu membatalkan wudu, kecuali air mani yang keluar dengan cara binafri, dengan cara melihat atau dengan cara menghayal. Ketika kita mempunyai wudu keluar air mani tetapi bukan dengan cara istimna, maka tidak membatalkan wudu. Yang kedua, membatalkan wudu sawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nawma qa'idin muqaddin maq'adahu minal ardi. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur atau selain tidur, contoh seperti gila atau kelelawar atau ayam atau babu atau stres, itu membatalkan wudu. Nah, timbul pertanyaan bila mana ada orang matanya merem tapi hatinya enggak merem, itu bukan termasuk tidur, namanya masih mengantuk. Mengantuk tidak membatalkan wudu, akan tetapi ulama berpendapat ketika kita punya wudu kita mengantuk disunahkan berwudu lagi. Nah, yang kedua, tidur membatalkan wudu. Illa law maq'idun mungkin ada minal arti, kecuali tidur orang yang dulu
dan menetapkan duduknya ke bumi, atau misalkan duduk di teras, bagaimana saja yang penting duduknya tetap atau bersender, misalkan mau ke tembok, mau ke kayu, walaupun kira-kiranya senderan tersebut ketika diambil kita terjatuh, kadang kita mempunyai wudu. Nah, jika tidurnya seperti itu maka tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, pembatalan wudu iltiqa'u basyarati iltiqa'u basyarati rajuli wa imra'atin kabiratin ajnabiyyain, bersentuhannya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalangnya. Maka istri dan suami ketika berpegangan atau ketika bergesekan menempel kulitnya dalam keadaan punya wudu, maka batal wudunya. Wa yantaqilu wudu kullin minhuma min ladatin aw amdan aw sahwan aw karhan, maka batal wudunya dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Misalkan bersentuhannya mau sengaja, mau tidak sengaja, misalkan mau merasa enak atau enggak, atau misalkan mau lupa atau mau dipaksa. Contoh misalkan istri kita lagi beres wudu, dipaksa sama suami, ayo pegang saya. Atau misalkan kita habis wudu, keluar dari masjid punya wudu, ada perempuan lewat, ayo pegang saya, dipaksa kita suruh pegang. Wanita yang bukan mahram dipaksa dipegang atau dipaksa dipegangkan, tak tetap batal wudunya walaupun dengan keadaan dipaksa. Diutuhin salin dengan anggota badan yang selamat. Al-Masyarakat itu pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita punya wudu terus memegang anggota badan istri kita atau misalkan orang lain yang bukan mahram, tetapi anggota badannya sudah tidak berfungsi, atau misalkan ada suami kakinya sudah tidak berfungsi, lumpuh, dipegang sama istrinya dengan keadaan punya wudu, maka batal wudunya. Atau siapa saja misalkan orang yang bukan mahram, ketika anggota badannya sudah tidak berfungsi, dipegang oleh wanita yang bukan mahramnya dalam keadaan wudunya wudu, maka itu batal wudu. Bagaimana kalau misalnya orang pikun? Orang pikun, laki-laki pikun atau wanita pikun, orang pikun sudah makan, ngomongnya dulu. Udah ngopi habis selas, ngomongnya dulu. Serasa dulu. Tadi udah BAB, ngomongnya dulu. Pikun, orang pikun. Nah, bagaimana kalau misalkan ini orangnya sudah pikun? Sudah pikun, walau karena rajul iroman, walaupun laki-laki tersebut keadaannya sudah pikun, maka jika dipegang oleh wanita yang bukan mahram dalam keadaan punya wudu, maka batal wudunya. Atau bagaimana kalau misalkan ada manusia yang dihilangkan jenis kelaminnya, misalkan dioperasi dihilangkan kelaminnya karena penyakit, itu misalkan dihilangkan kelaminnya. Nah, walaupun kelaminnya sudah tidak ada, dihilangkan, maka jika dipegang oleh wanita yang bukan mahram atau wanita yang kelaminnya dihilangkan, jika dipegang oleh laki-laki yang bukan mahram dalam keadaan punya wudu, maka batal wudunya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang yang sudah meninggal, misalkan ada istri yang meninggal, sudah dibandingkan, sudah dibutuhkan, dipeluk sama suaminya, dalam keadaan suaminya punya wudu, istrinya yang sudah meninggal sudah dimandikan dan sudah dibutuhkan,
Maka bagaimana hukumnya suaminya yang punya wudhu maka batal seluruh maka batal hukum untuk suaminya. Ada suaminya saja. Adapun wanita laki lain tapi wudhu mayit akan tetapi wudhunya mayit itu tidak dihukumi batal. Aukana rumah minal jinni. Pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau misalkan ada manusia bersentuhan dengan jin dalam keadaan punya wudhu. Contoh kita laki-laki tidur di masjid, dia malam tidur di masjid di sana. Dan kalau masjid itu bisnis, kadang-kadang kata orang dahulu di masjid itu suka ada jinnya. Tidur di masjid, bangun tidur di sana, ada yang berdiri jin perempuan. Jin perempuan, misalkan kita tidur di masjid dalam keadaan wudhu, ini berdiri, di depan kita ada jin perempuan. Bisa. Saking cantiknya kita pegang tangan jin tersebut. Bagaimana hukum kita? Maka hukum wudhu kita tidak, maka hukum wudhu kita menjadi batal. Batal wudhu kita. Atau misalkan kita perempuan menemukan jin laki-laki, kita punya wudhu memegang tangan jin laki-laki, maka hukum wudhu kita batal. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ada manusia tapi mohon maaf bentuknya bukan bentuk manusia, tapi ini mah maksudnya jadi anak manusia, ayahnya manusia, ibunya manusia, terlahir dalam bentuk bukan seperti manusia. Di sini dicontohkan kalbi, contoh seperti misalkan seperti anjing, atau selain anjing misalkan anaknya rupanya seperti kambing atau seperti kerbau. Tapi jelas jenis kelaminnya laki-laki dan perempuannya. Jelas jenis kelaminnya laki-laki dan perempuannya. Contoh misalnya kita punya ada perempuan anak tetangga ada perempuan anak tetangga sudah dewasa tapi bentuknya jenisnya bukan seperti manusia, contoh misalkan seperti kambing, tapi dia wanita, hakikatnya dia manusia, cuma hanya dunianya saja tidak berbentuk manusia. Nah, jika kita punya wudhu memegang orang tersebut jenis kelaminnya wanita, maka batal wudhu kita walaupun bentuknya bukan bentuk manusia. Bihilafi ma'ahu awal syaksun baina adamihi wa hayawanin akhar ghairi zinihi falaha ilamsihi walau ala suratil adami. Berbeda dengan seperti ini ya. Bihilafi ma'ahu bihilafi ma'ahu syaksun baina adamihi wa hayawanin akhar. Berbeda lagi. Contoh misalkan kita punya wudhu laki-laki, anak perempuan, tapi anak ini hasil dari perkumpulan manusia dengan kambing. Walau anak suratil adami, walau bentuknya seperti manusia, jika hasil perkumpulan antara manusia dan hewan, maka ketika dipegang itu tidak membatalkan wudhu. Mas, dalam ini ya, beda lagi dengan yang tadi. Nah, berarti hasil tadi ilmu basyarah rajulin wa imra'atin, hasil dari persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang membatalkan wudhu itu ada 5 syaratnya. Ya, ada 5 syaratnya. Yang pertama ayahuna baina mukhtalafai dzukuri wa unsatin. Yang pertama syaratnya harus laki-laki dan perempuan. Yang kedua ayahuna bil asyarati duna sya'ri wa sinni wa dhukri. Yang kedua syaratnya yang bertemu itu harus kulit. Maka jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertemu rambutnya dalam keadaan punya wudhu, maka tidak batal wudhunya.
Apa yang bertemu giginya dalam keadaan punya wudhu maka tidak batal wudhunya. Apa yang bertemu kukunya dalam keadaan punya wudhu maka tidak batal wudhunya. Kita punya wudhu, istri kita punya wudhu, kita pegang rambutnya tidak batal wudhunya. Atau misalkan kita punya wudhu, istri kita punya wudhu, kita pegang atau kita ketok giginya, istri kita lagi senyum, kita ketok giginya, itu maka tidak batal wudhu. Bikhilafil 'azmi idza ushriqa fa innahu yanqud. Berbeda lagi dengan tulang. Kalau misalkan ada wanita yang keluar tulangnya, nah kita laki-laki yang bukan punya wudhu, kita pegang tulangnya maka batal wudhunya. Begitupun sebaliknya. Nah, timbul pertanyaan bagaimana kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan yang diberi cacat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan tangannya atau misalkan jempolnya atau jari telunjuknya misalkan tidak ada atau kecelakaan diganti dengan telunjuk yang terbuat dari emas dan dari perak untuk misalkan telunjuknya atau jempolnya digantilah dengan telunjuk yang terbuat dari emas dan dari perak. Nah, ketika dipegang dalam keadaan punya wudhu maka tidak batal wudhunya. Karena istrinya pegang, gitu, atau tetangganya pegang, keadaan semuanya punya wudhu. Atau misalkan istri kita tidak punya wudhu, kita punya wudhu dipegang. Misalkan telunjuk kita yang terbuat dari emas dan dari perak maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah, yang selanjutnya bagaimana kalau misalkan ada manusia baik laki-laki maupun perempuan sudah frustasi hidupnya misalkan di dunia, pengen cari sensasi, cari eksperimen, misalkan ini ditakuti oleh manusia, sengaja mengganti kulitnya dengan kulit hewan buas. Di sini kata Syekh Nawawi tadi, ketika ada manusia yang mengganti kulitnya ganti-ganti dengan kulit hewan buas, maka lam yakul langsung li'annahu la yusamma adamiyan, maka tidak batal memegang kulit orang tersebut li'annahu la yusamma adamiyan, karena orang tersebut sudah bukan disebut manusia lagi. Begitu bersama dilakukan, misalkan contoh seperti ini, pakaian tiap hari bangun, tiap hari bangun, ditanya sama pakai, kenapa sih bangun terus? Ini istri saya minta cerai. Kenapa? Barang saya kecilan, gak puas. Barangnya kecilan, komplain terus istri minta. Frustasi diganti, punya uang mereka, barang bagian diganti misalkan dengan barang pula. Bagaimana statusnya bila mana dipegang, maka itu hukumnya juga tidak batal. Lalu salah dakal rajuli musyrik illa sama zakaran. Jika misalkan ada manusia yang diganti kelaminnya dengan kelamin binatang buas, ketika dipegang kelamin tersebut maka tidak membatalkan wudhu. Illa sama zakaran, karena sudah tidak disebut lagi zakar manusia. Yang ketiga, bidun ini membatalkan wudhu jika tidak ada penghalangnya. Jika tidak ada penghalangnya, jadi langsung kulit dengan kulit, itu tidak ada penghalangnya. Timbul bagaimana kalau misalkan ada penghalangnya, tetapi tipis banget. Walaupun penghalangnya tipis, maka itu tidak membatalkan wudhu. Bagaimana kalau misalkan ada orang atau ada laki-laki misalkan pulang kerja, badannya berkotak dengan kotoran, misalkan dengan tanah, atau misalkan dengan adukan semen yang sudah kering di tangannya, pulang ke rumah misalkan dipegang sama istrinya, bukan najisnya, maka ketika dipegang oleh istrinya yang mempunyai wudhu, maka wudhu istrinya tidak batal.
Yang keempat ayat bukan minhuma kibari yakinan. Yang keempat, jadi yang keempat antara laki-laki dan perempuannya itu harus sudah mempunyai sifat dewasa semuanya. Maka laki-laki yang punya wudhu yang sudah dewasa ketika megang perempuan yang masih kecil, perempuan yang 3 tahun, yang 4 tahun, itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun bukan mahram, misalkan anak tetangga atau anak sepupu kita, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Jika masih begitu pun sebaliknya, jika perempuan yang sudah dewasa punya wudhu memegang anak kecil laki-laki yang masih umur 5 tahun misalnya, yang 4 tahun, walaupun bukan mahram, keadaan perempuan yang punya wudhu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang kelima, ada mahramiyah, tidak ada sifat mahramiyah, maka kalau mahram itu tidak membatalkan wudhu. Jadi disyaratkan harus bukan mahram. Maka ketika kita punya wudhu, memegang tangan kita tidak batal. Atau misalkan perempuan memegang pamannya dalam keadaan punya wudhu, maka itu tidak batal. Memegang kakek kita, memegang nenek kita dalam keadaan punya wudhu, maka tidak batal. Atau misalkan kita punya wudhu, punya ponakan perempuan yang sudah besar dipegang, tidak batal. Atau misalkan kita punya wudhu, memegang mertua perempuan kita, maka tidak batal. Yang terakhir dan nomor keempat, ar-rabi'u as-suqubulil adami aw halqati duburihi ibadil rahati aw wujudil asabi. Yang nomor keempat, memegang atau berusaha kubur bangsa adami aw halqati duburi atau jubur riba. Jadi memegang jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan atau tempat keluarnya kotoran, itu membatalkan wudhu ketika kita punya wudhu. Tetapi dipegangnya dengan telapak tangan, dipegang dengan telapak tangan atau dengan telapak jari-jari, telapak jari-jari itu membatalkan wudhu kita. Nah, bagaimana kalau misalkan, nah sekarang kurban, ada orang dengan kurban, ini barang sapi gede banget, dipegang sama dia, tapi punya wudhu. Pada kambing, wah ini disantap gue nih, misalkan nih, biji kambingnya nih, misalkan dipegang-pegang sama dia, nah kalian punya wudhu, maka wudhunya tidak batal. Nah itu dia kok bisa tidak batal, sedangkan jin tadi batal. Di sini kata Syekh Al-Albani, "Watajibu bil adami yakhrujul mahimata wa amal jini wa huwa al-adami bina'an ala hili munakahatina lahum." Jadi berbeda di akhir sama Syekh Al-Albani dikeluarkan. Jadi hewan seperti kambing, kerbau, sapi itu tidak membatalkan wudhu ketika dipegang. Adapun jin itu hukumnya seperti manusia, sama saja hukumnya seperti manusia. Binaan alahi unakahatilalakum, dikarenakan jin itu menurut pendapat Syekh Nawawi diperbolehkan menikah dengan manusia. Jadi manusia menikah dengan jin versi Syekh Nawawi itu boleh. Nah kalau manusia menikah dengan kerbau tidak boleh. Manusia menikah dengan kambing tidak boleh. Sampai di sini silakan ada yang mau bertanya. Sudah lewat 50. Ya. Bagaimana orang yang punya air susu, barang yang sendiri dan tidak batal ya. Ya. Kita tanyakan bagaimana kalau yang keluarnya mati air mati. Oh ya. Orang yang mempunyai wudhu ketika keluar air mani, dengan sendirinya, baik dengan nadri maupun dengan cara melihat, atau dengan ambul atau dengan cara mengayak, itu tidak membatalkan wudhu, tetapi keluar yang pertama
Nah, bagaimana kalau misalkan keluar air mati atau wardi, ada mati, ada wardi. Jika keluar air yang dua ini, maka itu membatalkan wudu. Apa sebabnya? Karena itu menajis hukumnya. Air mani suci, kalau mati dan wardi itu hukumnya najis. Kalau mati dan wardi itu jenisnya benih, cairan benih. Yang satu keluarnya ketika dibawa kencing atau ketika syahwat sudah terlepas. Yang satu keluarnya ketika syahwat kencang tapi keluarnya sebelum air mani. Benih, cairan benih yang keluar dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, mati dan wardi ketika kita punya wudu itu membatalkan wudu, dikarenakan itu najis. Dan ada lagi, ya. Kalau kita bersentuhan dengan anak kiri itu pada ya. Akhirnya ya. Itu pertanyaan, bagaimana kalau misalkan kita bersentuhan dengan anak diri kita, bukan anak kita, batal atau tidak? Maka itu hukumnya batal karena itu bukan mahram kita. Kadang-kadang ada yang lebih keliru disangka orang lain adalah mahram kita, itu ada mahram Allah. Tahu nggak mahram Allah? Ada juga mahram Allah. Mahram yang disusui. Oh, itu mahram kita. Ada juga begitu. Contoh gambar seperti itu. Ini, misalkan kita punya istri, terus misalkan ada tetangga punya baru melahirkan. Ketika disusui sama ibunya, air susunya keluar, air susunya keluar ke anak, maka disuruh diambil sama kita, dibawa ke rumah, disusui ke susu istri kita. Nah, maka anak tersebut menjadi mahram kita. Jika perempuan, maka tidak boleh dikawin oleh kita, tidak boleh dikawin oleh anak. Pakaikan susunya, pakaikan susunya itu 5 kali selokan, baik secara terpisah maupun secara langsung, 5 kali, 5 selokan. Itu sudah menjadi mahram kita. Anaknya mahram kita, tidak boleh dikawin oleh kita. Misalkan dia punya anak terus sampai tahu itu mahram kita. Cuma sekarang kayaknya yang terjadi seperti itu. Tapi orang-orang dahulu itu banyak yang terjadi seperti itu. Ibunya misalkan yang sudah nggak ada yang bisa tambah susu, itu mahram kita. Jika misalkan laki-laki kita punya anak perempuan, maka harus menikah dengan anak kita yang perempuan. Terus misalkan dia punya anak lagi, itu menjadi mahram kita sampai ke bawah. Itu namanya mahram rodo. Jadi mahram itu kan ada 3, ada mahram bil asbab. Kalau mahram bil asbab sudah seperti mertua tadi, sebab pernikahan kita menikah dengan anaknya, maka orang tuanya menjadi mahram kita. Ada mahram bil nasab. Mahram bil nasab dari keturunan, contoh seperti adik kita, ponakan kita, paman kita, tante kita, kakek kita, nenek kita, itu bil nasab. Itu mahram bil nasab dari atas. Ada tadi mahram rodo, mahram dengan cara menyusui. Dan ada lagi, Kalau istri kita termasuk mahram nggak? istri, ya, istri bukan. Tapi kalau mertua mahram, kalau istri Bukan. Jadi dari mahram mertua jadi mahram dengan catatan pernikahan kita dan dengan catatan istri kita sudah didukhul atau sudah disetubuhi oleh kita. Itu ini madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, bukan madhab lain. Tapi kalau mereka istri kita batal itu ya. Batalnya. Tapi di Indonesia juga sekarang banyak yang berpendapat tidak batal. Mereka berarti keluar dari madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i itu membatalkan. Allah alam dia memakai madhab apa? Gak tahu madhab Hanafi, gak tahu madhab Maliki, gak tahu madhab Hambali.
Di Indonesia banyak ustaz-ustaz yang berkiprah seperti itu. Silakan, ada lagi? Sebenarnya ada yang nggak batal, ada yang batal. Sepupu jika namanya sepupu semuanya itu batal. Karena sepupu itu bukan orang. Jadi sepupu kalau bahasa kampung itu jadi satu cucu ya, satu cucu sepupu itu. Sepupu itu bukan orang. Tak boleh menikah sepupu dengan sepupu. Yang tahun itu keponakan orang kita. Sampai bahwa anaknya keponakan itu sudah semakin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengajian pada kesempatan hari ini sudah beres, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi pribadi yang berharga. Sekian dari saya, mohon bila mana ada kata-kata yang salah dari kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.